Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita adakan sesi tanya jawab. Kebetulan saya di sini bersama Bapak Suhadi sebagai Wakil Kepala Bagian Kesiswaan, sekaligus juga sebagai Ketua Pelaksana SPMB. Oke, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. baik. Oke, baik Pak. Ini saya punya banyak pertanyaan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan juga di media sosial kita. Ada banyak sekali calon-calon siswa Betul. atau murid baru sekarang istilahnya kan, Oke. murid baru yang bertanya. Nah, makanya kenapa saya membuka sesi tanya jawab ini, agar bisa calon siswa yang menonton video kita ini bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Betul, Pak. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bapak untuk SPMB. Jadi SPMB ini merupakan istilah baru yang dikeluarkan oleh kementerian. Jadi SPMB ini singkatan dari Sistem Penerimaan Murid Baru, Sistem penerimaan. menggantikan istilah yang dulu ya tahun kemarin yaitu PPDB. PPDB. Nah, jadi PPDB ini merupakan penerimaan peserta didik baru. Jadi istilahnya yang berbeda, namun sistemnya dalam penerimaan murid baru ini hampir sama saja, Pak. Jadi yang dulunya peserta didik, Ya, peserta didik. sekarang berubah namanya menjadi Murid baru. murid baru ya. Betul. Nah, dulu peserta didik baru, sekarang murid baru. Oke, baik. Nah, terus kemudian untuk jalur kita ini kan ada beberapa jalur yang ada di SMK Negeri 3 Sampit ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan setiap jalurnya, Pak. Seperti apa sih jalur-jalur ini, maksudnya seperti apa? Apakah ada presentasinya atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan? Oke, baik. Untuk jalur penerimaan calon murid baru ini di SMK Negeri 3 Sampit kita memiliki 3 jalur, Pak. Nah, jalur yang pertama yaitu jalur akademik reguler. Akademik reguler. Jalur akademik reguler. Apa itu jalur akademik reguler? Jadi, jalur akademik reguler ini merupakan sistem penerimaan calon murid baru ini berdasarkan nilai, itu yang pertama, dan prestasi calon murid baru jika ada. Nah, jadi jalur akademik reguler ini menampung, daya tampungnya itu 75% dari rombel. 75%. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kurang mampu. Terus yang kedua adalah bagi murid baru yang penyandang disabilitas. Disabilitas. Nah, ini 15% dari daya tampung. Daya tampung. Oke. Terus yang ketiga yaitu jalur jarak terdekat atau domisili. Penerimaan murid baru berdasarkan wilayah terdekat dari rumah ke sekolah. Nah, itu daya tampungnya berdasarkan rombel itu 10%. Nah, jadi ada 3 jalur yang digunakan oleh SMK Negeri 3 Sampit untuk menerima calon murid baru. Kalau misalnya untuk pemilihan jalur afirmasi, Afirmasi. apa yang harus dibuktikan? Untuk afirmasi dibuktikan dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar, atau PKH. Atau PKH. Oke. Nah, jadi itu bukti yang digunakan oleh calon murid baru untuk mendaftar di jalur afirmasi. Jika mereka mempunyai kartu KIP atau PKH, mereka bisa Mendaftar di mendaftar afirmasi. di jalur afirmasi. Jalur afirmasi. Jadi nanti itu bukti nanti diupload begitu ya, Diupload. di sistem Di seperti sistem, itu. betul. Nah, terus kemudian untuk yang prestasi, Untuk prestasi di sini mereka mengambil jalur akademik reguler. oh di jalur akademik reguler. Betul, di jalur akademik reguler. Jadi prestasi yang digunakan prestasi yang bertingkat, Yang bertingkat. yang dibuktikan dengan piagam atau sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Penyelenggara. Jadi Nah. sertifikat itu nanti akan diupload juga Sertifikat akan diupload di sistem. di sistem Nah, jika memilih mempunyai. Mempunyai prestasi. Nah, seperti Betul, itu. betul. Nah, untuk minimal tingkatan Untuk tingkatan prestasi ini minimal itu tingkat kabupaten, tingkat kabupaten, terus tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Setiap tingkatan ini apakah ada poin tersendiri seperti itu? Ada poin tersendiri, Ada Pak. poin tersendiri, Semakin tinggi tingkatannya, poinnya semakin tinggi. Semakin tinggi. Tuh. Jika misalnya nanti siswa itu punya sertifikat atau piagam penghargaan bahwa dia pernah memenangkan lomba di berbagai tingkatan, misalnya di kabupaten, di provinsi, dan seterusnya. Nah, bagaimana itu? Apakah di-upload ketiga-tiganya atau hanya salah satu saja? Untuk jika calon murid baru ini memiliki banyak prestasi di berbagai tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional,
itu dipilih tingkat yang tertinggi. Tertinggi saja. Nah, misalkan dia punya 3 nih, ada di kabupaten ada, di provinsi Provinsi ada, ada, di nasional di nasional ada, maka ada. yang dipilih adalah Tingkat tingkat nasional, nasionalnya. karena poinnya lebih tinggi daripada tingkat kabupaten Iya, maupun provinsi. Jadi hanya salah satu saja. Salah satu saja. Dan dipilih yang paling tinggi. Yang paling tinggi saja. tingkatannya. Oke. Seperti itu. Terus kemudian untuk jalur apa tadi namanya? Jalur Jarak terdekat. jarak terdekat. Nah, untuk jalur jarak terdekat ini kan ada 3 tadi nih, jalur reguler sekaligus juga prestasi ya. Prestasi masuk Terus dalam kemudian situ. ada afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP Kartu KIP atau atau PKH. Terus kemudian juga ada jalur jarak terdekat Jarak atau terdekat domisili ya. atau domisili. Kalau di SMA tuh kalau nggak salah domisili namanya. Ya, betul, Pak. Nah, jarak terdekat atau domisili. Ini tadi berapa persen, Pak? 10%. 10%. Nah, Dari 10% dari rombel. Jadi kalau misalnya ini cukup sedikit ya, Pak, 10%. Sedikit Jadi sekali. kalau misalnya satu rombel satu ruangan itu kemungkinan 10% dikali 10%-nya tiga orang 3 orang aja, kurang Pak. lebih Iya, dalam 3 satu orang ruang itu hanya jatahnya 3 orang 3 untuk orang saja. jalur jarak terdekat. Jarak terdekat. Nah, jadi kalau misalnya ini bagi teman-teman yang rumahnya jauh Betul. di daerah Ketapang atau mungkin di Betul. Bamang, mungkin kita sarankan sebaiknya untuk tidak mendaftar di jalur Jarak terdekat, terdekat. tapi mendaftar di jalur akademik atau reguler atau afirmasi. ya kita sarankan untuk di situ ya, Pak Di ya. situ, di situ. Kenapa demikian? Karena kemungkinan ini akan Kalah. kalah ya Kalah dengan daerah-daerah yang di daerah Telaga, Di Telaga, dekat betul. sekolah Dekat seperti itu. sekolah. Jadi kami sarankan untuk tidak mendaftar di jalur jarak terdekat Jarak terdekat. bagi yang rumahnya jauh dari sekolah seperti itu. Karena kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali siswa yang rumahnya jauh, tapi tetap mendaftar di jarak terdekat. Jadi pada saat masuk ke sistem dia langsung jatuh lagi. kalah dengan calon murid baru yang rumahnya lebih dekat dari sekolah. Iya. Dan untuk jarak ini dia kan tarik langsung seperti itu ya, tidak mengikuti jalan ya, Pak? Enggak, langsung tarik dari posisi rumah ke sekolah. Langsung tarik Tidak mengikuti jalan. Tidak mengikuti jalan. Nah, itu bagi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya punya kartu KIP atau PKH, Betul. bisa mendaftar di afirmasi. Betul. Nah, kalau misalnya rumahnya dekat sekali dengan sekolah, itu silahkan boleh mendaftar di jarak terdekat. Betul. Nah, tapi kalau misalnya mempunyai prestasi, silahkan mendaftar di jalur reguler seperti itu. Betul. Nah, tapi dibuktikan dengan piagam prestasinya seperti tadi, Pak ya. Betul. Nah, terus kemudian Pak, ini ada juga yang bertanya terkait dengan syarat umum untuk mendaftar SPMB di SMK Negeri 3 Sampit nih. Syaratnya apa aja seperti itu, Pak? Oke, untuk pendaftaran calon murid baru untuk mendaftar di SMK Negeri 3 Sampit ada beberapa syarat yang memang perlu kalian siapkan. Yang pertama yaitu usia paling tinggi 21 tahun di bulan Juli tahun berjalan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian harus punya ijazah atau surat keterangan lulus minimal. Karena ijazah kan lama nih. Oh iya, surat keterangan lulus juga kalau nggak salah yang harus ada nilainya. Oh iya, betul. Betul. Surat keterangan lulus dipastikan harus ada nilainya. Nah, jangan yang hanya surat keterangan lulus begitu aja, tapi tidak ada penilaian di kertas itu, di surat keterangannya. Jadi harus ada yang ada nilai mapelnya. Yang ada nilai mapelnya, ya. Terus yang ketiga yaitu rapot. Nah, rapot ini dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 sampai semester 5. Sampai semester 5. Terus berikutnya kartu keluarga. Terus akte kelahiran. Selanjutnya surat keterangan berbadan sehat. Nah, surat keterangan berbadan sehat ini bisa kalian dapatkan di puskesmas terdekat. Terus yang kelima, kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, itu untuk jalur afirmasi. Hanya untuk jalur afirmasi. Hanya untuk jalur afirmasi. Kalau tidak mendaftar afirmasi berarti tidak perlu. Untuk persyaratan itu, ya. Terus yang keenam, surat keterangan penyandang disabilitas. Untuk jalur afirmasi juga. Terus yang ketujuh, ini yang paling penting, yaitu wajib mengikuti tes bakat minat di sekolah pada tanggal 23 sampai 26. Betul. Jadi itu kan tanggal pendaftaran. Betul, Pak. Nah, jadi wajib ke sekolah untuk mengikuti tes bakat minat. Minat, betul. Kalau misalnya ini contoh misalnya Pak ada di pondok pesantren kan kemungkinan ada yang tidak libur tuh bagaimana, Pak? Nah, untuk calon murid baru yang di pesantren mungkin nunggu ijazah keluar dulu ya, atau nunggu surat keterangan keluar dulu baru bisa keluar pondok. Nah, saya sarankan untuk izin
kepada pondoknya untuk mengikuti tes bakat Tes minat bakat di minat. sekolah pada tanggal yang sudah ditetapkan Tanggal 23 sampai tanggal 26 di jam kerja. di jam kerja ya. Betul. Jadi kalau misalnya hari Minggu tes bakat minat tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Terus kemudian untuk kota ini kan kita ada banyak jurusan, Mbak ya. Betul. Nah, ada banyak jurusan, ada 5 jurusan Ada ya. 5 jurusan. Nah, mungkin nanti bisa disebutkan juga jurusannya sekalian, Oke, Pak. siap. Nah, terus kemudian kotanya setiap jurusan ini berapa ruang sih? Tapi kan kalau istilahnya sekarang itu kan rombel ya. Rombel, Nah, berapa rombel sih untuk setiap jurusan? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke, untuk di SMK Negeri 3 Sampit, ini kan tadi saya di awal menjelaskan bahwa kita memiliki 5 jurusan atau 5 program keahlian. 5 program keahlian. Ada kuliner, ada desain produksi busana, Iya. ada desain komunikasi visual, Iya. ada akuntansi, dan ada teknik sepeda motor. Teknik sepeda Nah, di motor. masing-masing jurusan ini sudah ditetapkan rombelnya, Pak, Iya. oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Iya, Jadi kita betul. tidak bisa nambah Betul, ataupun tidak bisa mengurangi. Mengurangi. Nah, terus berapa daya tampungnya? Daya tampung, Nah, iya, di itu. sini kita garis bawahi rombel itu kelas ya, Pak Iya, ya, kelas. kelas. Jadi di kuliner itu satu rombel atau satu kelas satu saja. kelas jatahnya. Gitu. Terus desain produksi busana satu rombel juga, Satu ruang juga. satu ruangan. Terus desain komunikasi visual itu 2 ruangan 2 ruangan. atau 2 rombel. Terus akuntansi 2 rombel. 2 rombel juga. Dan untuk TSM ini satu rombel atau Satu satu ruangan juga. Jadi totalnya ada 7. 7 rombel. Ya, 7 rombel ya. Ya, betul. Jadi totalnya semuanya. Nah, perlu saya jelaskan, mungkin nanti ada pertanyaan. Tahun kemarin TSM 2 rombel. Oh iya, itu tahun kemarin 2 rombel kita 2 rombel, nampungnya oke, kemarin. nampung. Nah, Iya. untuk tahun ini kenapa 1 rombel? Iya. Nah, karena yang pertama kita kekurangan ruangan. Itu yang Kekurangan, pertama. iya betul, kita kurang sih ruang. ruangan. Terus yang kedua adalah Guru, SDM-nya, pengajarnya. pengajarnya juga kurang. Iya, Jadi kebetulan satu keterima PNS ya. ya Pak? betul, Pak. Jadi, jadi kita kekurangan juga guru TSM. Jadi kita diputuskan untuk 1 rombel saja tuh Iya. untuk tahun ini. Tuh. Ya begitu teman-temannya. Jadi untuk jumlah rombel atau kelas atau ruang lah istilahnya itu hanya 7 rombel saja. Betul. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Suwadi untuk jumlah setiap kompetensi keahliannya atau konsentrasi keahliannya. Nah, untuk pendaftaran tadi kan ada tes bakat minat tadi juga sudah dijelaskan. Betul, Pak. Mungkin proses seleksinya ini bagaimana? Apakah ada tes khusus? Tadi kan ada nih, kita ada tes bakat minat kayak gitu kan. Betul. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Bapak Suhadi ada tes bakat minat kita di tanggal 23 tadi. Nah, terus kemudian untuk ada nggak tes-tes khusus kayak gitu, Pak? Pada saat pendaftaran SPMB ini. Jadi tes khusus yang ada di SMK Negeri 3 Sampit itu salah satunya tadi ya, Pak, tes Iya, bakat minat. bakat minat Itu wajib diikuti oleh seluruh calon yang ingin masuk ke SMK Negeri 3 Sampit. Terus yang kedua, di dalam tes bakat minat itu juga nanti ada ketetapan di masing-masing program keahlian supaya Rekomendasikan. direkomendasikan untuk bisa daftar di jurusan Di itu. jurusan itu. Betul. Jadi kemungkinan besar ini tidak bisa juga mendaftar di jurusan itu ya, Pak ya? Betul. Kalau karena- misalnya tidak lolos dari tes bakat minatnya. Karena memang kenapa harus ada tes bakat minat? Karena memang menyesuaikan Dengan bakat, jurusannya ya. bakat dan minat yang ada oleh peserta didik. Jadi kita mensortir mungkin seperti itu ya. Untuk bakat minatnya disesuaikan kayak gitu. Misalkan nih masuk TSM tapi tingginya kurang Iya, yang sudah kurang. ditetapkan, jadi tidak bisa masuk di Ya, TSM. karena juga itu kan standar dunia usaha, dunia Iya industri. betul, dunia usaha, dunia industri sudah menetapkan berapa tinggi badan Tinggi yang badan. harus Iya, betul. diterima oleh pekerja seperti itu. Kita juga sudah memposting informasi lah, kita berusaha untuk masyarakat tuh tahu informasi yang ada di SMK Negeri 3 Sampit terkait dengan SPMB ini. Betul. Tapi kan ternyata masih banyak juga, Pak. Ini Yang- kita daftarnya online nggak Atau atau offline? offline kayak Oh, gitu? iya. Karena kan itu disuruh ke sekolah pada saat kita pendaftaran, Betul. ada tes bakat minat tadi kayak gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu, Pak. Oke, untuk bagaimana sistem pendaftaran yang dilakukan oleh SMK Negeri 3 Sampit. Jadi untuk calon murid baru yang ingin mendaftar di SMK Negeri 3 Sampit, SMK Negeri 3 Sampit ini sistemnya adalah online. Online ya, Pak, ya? Online, meskipun ke sekolah mereka juga harus daftar secara online di aplikasi atau di website yang sudah
yang sudah ada. Nah, juga sudah kita informasikan melalui Instagram sekolah, Betul. terus kemudian ada website dan Betul. juga ada Facebook. Betul. Nah, kita sudah di berbagai media sosial kita sudah kita informasikan. Mohon untuk teman-teman yang mau mendaftarkan Betul. dirinya di SMK Negeri 3 Sampit untuk bisa membaca dulu atau Betul, literasi betul. ya. Literasi, betul, Pak. Jangan sampai nanti juga salah pilih jurusan. Nah, ya. Nah, itu yang penting juga. Penting. Jadi di sini saya nambahkan alur penerimaan. Alur penerimaan. Alur penerimaan atau pendaftaran murid baru di SMK Negeri 3 Sampit. Yang pertama, jadi kalian itu yang pertama adalah harus mengikuti tes bakat minat yang diadakan di SMK Negeri 3 Sampit pada tanggal 23 sampai 26 itu pendaftarannya. Terus di tanggal itu juga ada mengikuti tes bakat minat. Tes bakat minat. Nah, tes bakat minat ini nanti kalian akan mendapatkan surat rekomendasi untuk bisa masuk di jurusan yang kalian pilih. Iya. Tuh. Nah, surat rekomendasi ini juga nanti akan diupload di aplikasi atau di website yang sudah disiapkan. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, calon murid baru mendaftar di aplikasi atau di sistem yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi setelah bakat minat terlebih dulu, betul, baru dia mendaftar. Nah, cara pendaftarnya gimana? Apakah nanti mereka dibimbing? Untuk pendaftarannya, jika mengalami kendala, itu bisa konsultasi ke panitia panitia SPMB. Jadi yang ada di SMK kita buka posko begitu ya, Pak? Betul, kita buka posko untuk membantu calon murid baru ini agar bisa mendaftar secara online di SMK Negeri 3 Sampit. Betul. Jadi kalau misalnya nanti pada saat mereka tanggal 23 itu ke sekolah, mereka mengikuti tes bakat minat terlebih dulu. Betul. Kalau misalnya ternyata ada yang ingin mengikuti tes bakat minat di 2 jurusan misalnya, atau 3 jurusan, apakah itu diperbolehkan atau bagaimana? Boleh. Diperbolehkan. Jadi di SPMB di SPMB ini siswa itu bisa memilih satu sekolah SMK ya, SMK satu sekolah, tapi boleh memilih 2 jurusan. Nah, jadi kalau misalkan kalian memilih 2 jurusan, itu kalian harus mengikuti 2 tes bakat minat di jurusan yang berbeda. Nah, kalau misalkan kalian hanya milih 1 jurusan saja, itu bisa mengikuti tes bakat minat hanya 1 jurusan. Tapi kalau misalkan milih 2, tapi dia hanya mengikuti 1 tes bakat minat saja, nanti operator akan menolak. Jadi dia harus mengikuti 2 tes bakat minat di jurusan yang berbeda. Seperti itu. Nah, jadi saya perjelas ini, Pak, betul, ya. Betul. Maksudnya untuk biar tidak nanti kita ada gagal paham di sini. Iya, Pak. Jadi ketika nanti tanggal 23 itu mereka datang, mereka melakukan tes bakat minat. Tapi kalau misalnya dia merasa ingin mengikuti di bakat minat di jurusan yang lain, itu diperbolehkan. Boleh. Nah, itu apakah di jam yang sama atau di hari yang berbeda? Jadi di tes bakat minat ini nanti kita dibagi 2 sesi. Oh, ada 2 sesi. 2 sesi. Sesi pertama nanti itu di pukul 7 sampai jam 9 pagi. Terus di sesi kedua itu dari jam 9.30 sampai jam 11 siang. Nah, kalau misalkan kalian itu daftar dua nih, misalkan pertama sesi 1 dulu nih, misalkan di akuntansi. Nah, di sesi keduanya boleh mendaftar di boga misalkan. Tes bakat minat di tata boga. Di kuliner namanya sekarang. Ya, salah terus kita. Di kuliner. Nah, boleh, atau besok harinya juga nggak apa-apa. Yang penting tetap di tanggal 23 sampai tanggal 26 itu. Tapi kalau misalnya dia ingin belum, karena dia kan ingin memilih 2 jurusan. Betul. Nah, berarti dia jangan mendaftar dulu berarti ya. Betul, Pak. Nah, kalau misalkan dia hanya 1 tes bakat minat, padahal dia memilih 2 jurusan, jangan daftar dulu. Tunggu selesaikan dulu tes bakat minatnya 2 jurusan di jurusan yang keduanya. Jurusan yang kedua. Ya mungkin bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya untuk memilih 2 jurusan atau konsentrasi keahlian di SMK Negeri 3 Sampit, silahkan melakukan tes bakat minat di jurusan yang dipilih. Jadi kalau misalnya memilih 2 jurusan, ya silahkan ikuti tes bakat minat di 2 jurusan itu. Nah, kalau misalnya ternyata di bakat minat di jurusan A misalnya, kita katakan jurusan A ternyata tidak direkomendasikan atau mungkin ada syarat yang tidak sesuai, silahkan boleh juga langsung ke jurusan yang lain. Tes bakat minat yang lain di sesi keduanya atau di hari berikutnya. Betul. Kalau sudah mendapatkan surat wawancara atau rekomendasi lah istilahnya,
Nah, itu baru bisa mendaftar begitu, Pak ya? Betul, karena memang surat rekomendasi ini diupload, Pak, Di-upload pada saat mendaftar. pada saat mendaftar. Iya. Jadi kalau misalkan nanti nggak ada surat rekomendasinya, nanti operator nggak memverifikasi datanya seperti itu. Mungkin bisa ditolak ya, Pak, sama Bisa operator ditolak, ya. karena memang syaratnya harus ada surat rekomendasi. Syaratnya harus ada rekomendasi dari Kaprodi di konsentrasi keahlian itu. Oke, baik Pak. Nah, terus kemudian untuk mungkin bisa dianukan sekali lagi untuk jadwal, Pak. Jadwal. Kita anukan sekali lagi untuk jadwal. Tadi jadwalnya untuk pendaftaran sekaligus bakat minat di tanggal 23 sampai dengan tanggal 26. Terus kemudian untuk pengumuman tanggal sendiri tanggal 1 Juli. 1 Juli. 1 Juli. Nah, jadi bisa kalian lihat di belakang ini. Ini tahapan pendaftaran. Yang pertama pendaftaran SPMB itu dimulai dari tanggal 23 sampai 26 Juni 2025. Selanjutnya pengumumannya kapan? Pengumumannya yaitu pada tanggal 1 Juli 2025. Setelah nanti kalian dinyatakan lulus atau diterima di SMK Negeri 3 Sampit, kalian harus daftar ulang. Yaitu pada tanggal 2 sampai tanggal 4 Juli 2025. Nah, setelah semuanya beres, administrasinya juga sudah beres, maka kalian mengikuti yang namanya masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu pada tanggal 9 sampai 11 Juli 2025. Gitu, ini tadi urutan-urutan untuk tahapan pendaftarannya, Pak ya. Nah, terus kemudian untuk pada saat kita mendaftar, apakah langsung ditinggalkan begitu aja atau perlu kita kita lihat terus secara berkala, karena kan itu ada seleksi ya di situ. Betul. Nah, jadi ini penting. Nah, ini penting untuk juga ya. Buat kalian calon murid baru yang masuk di SMK Negeri 3 Sampit. Jadi kalau misalkan proses pendaftarannya sudah selesai semua, itu jangan ditinggalkan HP-nya atau ditinggalkan begitu saja. Menunggu pengumuman, jangan. Tapi kalian cek terus di aplikasi itu sampai tiba pengumuman. Karena memang sistemnya ada perankingan secara otomatis. Jadi kalau nama kalian itu tetap di atas, ya dilihat sampai selesai. Iya, sampai tanggal pengumuman. Sampai tanggal pengumuman. Terus tiba-tiba nih nama kalian hilang dari jurusan itu. Nah, makanya kalau misalkan hilang, kalian cepat daftar lagi. Daftar lagi di jurusan yang lain. Tapi dengan syarat tadi harus mengikuti tes bakat minat. Betul. Nah, begitu ya, Pak ya? Betul. Nah, jadi usahakan kalau misalnya merasa sudah tidak lolos di jurusan itu atau gugur dari perankingan, harapannya kalian jangan diam aja, tapi kalian diperbolehkan untuk mendaftar kembali, tetapi di jurusan yang berbeda seperti itu. Itu yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena mengingat tahun yang lalu juga ada yang kelupaan menunggu informasi kelulusan. Padahal dia sudah gugur terlebih dulu di tanggal itu seperti itu. Ya, itulah tadi yang perlu dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Terus kemudian ini ada juga harapannya, Pak, untuk calon murid baru. Untuk harapannya untuk calon murid baru yang ingin masuk ke SMK 3 mungkin ada punya harapan. Jadi harapan saya untuk calon murid baru ataupun orang tua yang ingin memasukkan anaknya di SMK Negeri 3 Sampit, harapan yang pertama adalah nanti agar bisa mengikuti tes bakat minat. Karena ini penting. Kenapa kita mengadakan tes bakat minat? Karena memang agar calon murid baru ini tidak salah memilih jurusan. Itu yang paling penting. Terus yang kedua adalah jangan percaya dengan calo atau orang-orang yang memang bisa berkata, oh saya bisa membantu untuk masuk di SMK Negeri 3 Sampit. Nah, jangan percaya. Sesuai moto kita di belakang ini, zona integritas. Ya, betul, zona integritas. Jangan percaya calo. Karena sistem semuanya adalah sistem online, Pak. Jadi semuanya berbasis aplikasi seperti itu. Itu harapan. Terus harapan yang berikutnya adalah ketika sudah memasuki atau bisa diterima di SMK Negeri 3 Sampit, jangan lupa daftar ulang dan mengikuti kegiatan seluruh proses pembelajaran di SMK Negeri 3 Sampit seperti itu. Nah, terus kemudian juga harapannya ini, mungkin saya juga punya harapan. Jadi jangan sampai memilih jurusan itu berdasarkan teman. Nah, iya, ini kan kadang-kadang juga mereka ini karena ada temannya di jurusan ini lalu ikut ke situ. Nah, jadi harapannya jangan pilih. Makanya kalau bisa kenali dulu jurusan yang akan dipilih, lihat bisa membuka
website sekolah seperti itu, betul, karena kita juga sudah menyediakan di website sekolah informasi tentang jurusan. betul. Bisa dilihat ada galeri gambar-gambar di situ, Betul. ada juga video di situ juga. Nah, harapannya mendaftarnya juga sesuai dengan keahlian atau bakat minat yang diinginkan atau Betul. sesuai dengan passionnya. Betul, Pak. betul, Seperti Pak. itu. Karena itu penting juga, karena memang untuk keberlangsungan dia belajar di SMK Negeri 3 Sampit. Kalau misalkan nanti ngikut teman, padahal tidak sesuai dengan passionnya, nanti takutnya sekolahnya nggak selesai. Nggak selesai, gitu. akhirnya putus di tengah jalan. Betul, Gitu. betul. Nah, terus kemudian untuk di mana mereka ini bisa mendapatkan informasi yang valid atau resmi? Takutnya kan ini karena takutnya kita ada calo-calo yang menawarkan nah informasi resminya ini di mana aja? Jadi untuk calon murid baru untuk mendapatkan informasi resmi di SMK Negeri 3 Sampit, bisa kalian mengunjungi website SMK Negeri 3 Sampit. Itu bisa dikunjungin, terus bisa ikut dalam Instagram SMK Negeri 3 Sampit juga ada. Dan kalau misalkan perlu tatap muka, bisa berkunjung langsung ke sekolah, posko. ke Posko SPMB SMK Negeri 3 Sampit, supaya kita bisa menjelaskan secara langsung kepada calon murid baru ini secara jelas seperti itu, Pak. Jangan sungkan ke sekolah. Jangan sungkan. Jangan sungkan ke sekolah. Silahkan kunjungi SMK Negeri 3 Sampit. Ya, biar informasi yang didapatkan tuh valid. Betul. Seperti itu. Karena banyak juga informasi-informasi di luar sana. Karena ini kan untuk SPMB ini kan untuk jadwal itu bersamaan dengan SMA, SMK yang ada di Kotim ini bersamaan. Dan aplikasi yang digunakan juga satu. Betul. Nah, satu sama dari aplikasi dari provinsi. Jadi khawatirnya ada miskomunikasi karena di SMA itu ada sistem zonasi segala macam. Ini kan di SMK berbeda. Beda. Kalau SMA dengan SMK jangan disamakan karena sistemnya beda. Sistemnya beda. Nah, jadi itu ya untuk diketahui dan dimengerti. Jadi harapannya kalian bisa mendapatkan informasi yang valid tadi di website resmi SMK Negeri 3 Sampit. Betul. Ada juga Instagram sekolah. Betul. Dan ada juga posko di sekolah. Jadi silahkan boleh ke sekolah langsung seperti itu. Mungkin ada informasi yang mau ditambahkan lagi, Bapak? Sudah cukup, insya Allah itu informasinya sudah kita berikan semuanya. Semoga nanti pada saat pelaksanaan peserta didik baru ini bisa mendaftar di SMK Negeri 3 Sampit dengan tanpa kendala. Mungkin sampai situ saja dulu untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa memahami informasi yang kami berikan. Kalaupun ternyata masih ada informasi yang mau ditanyakan lagi, silahkan kalian bisa berkomentar di video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.